Salah satu masalah pertanahan yang sering terjadi dan melibatkan masyarakat adalah mafia pertanahan. Beberapa waktu lalu di Gedung Nusantara 1 DPR RI, sejumlah korban kejahatan mafia tanah dan mantan wartawan media nasional menyampaikan aduan dan meminta bantuan kepada anggota DPR RI agar sengketa pertanahan mereka bisa diselesaikan dengan adil. Salah satu korban mafia pertanahan, Patrick, menyampaikan sengketa pertanahannya dengan sebuah perusahaan karena perusahaan tersebut menguasai tanah milik warga secara sepihak. Pemilik tanah sudah melaporkan pada BPN dan aparat kepolisian. Lalu orang BPN datang semua ke sana, tim semua selalu diusir sama satpam akhirnya BPN pulang, sudah dibongkar itu nggak bisa. Dan kami disuruh minta surat ke PT nggak pernah tanggapi. Terakhir tanah kami diakui termasuk wilayah di mereka katanya, tapi tanpa bukti, tanpa apa. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Rianta, mengakui masalah dokumen kepemilikan tanah rakyat sering terjadi karena permainan oknum-oknum di lembaga yang mengurus pertanahan. Hal itu disebabkan proses pendaftaran yang kurang transparan dan tidak benar. Menurut Rianta, penyelesaian sengketa pertanahan bukan hanya regulasi, melainkan juga sinergi lembaga yang terkait dengan penegak hukum pertanahan. Kejahatan-kejahatan pertanahan tentu ini melibatkan oknum-oknum. Jadi sekali lagi oknum-oknum bersama-sama untuk melihat persoalan ini secara jernih, kemudian bagaimana mencari solusi sesuai dengan prinsip dasar negara hukum. Menteri ATR BPN Sofyan Djalil mengakui penertiban pertanahan selalu berhadapan dengan mafia tanah yang memiliki banyak jaringan penyokong. Penguasaan dan penggunaan tanah nantinya akan diatur sesuai tata ruang melalui badan khusus bernama Bank Tanah. Adapun skema kerja Bank Tanah antara lain merencanakan ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, serta reforma agraria dan keadilan pertanahan. Di Gedung Nusantara DPR RI, Komisi 2 DPR RI mendukung pemenuhan anggaran Bank Tanah sebesar 2,5 triliun. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Syamsu Rizal, mengatakan peningkatan investasi, pemenuhan kebutuhan tanah nasional, dan penyerapan banyak tenaga kerja bisa terwujud jika program Bank Tanah segera direalisasikan. Syamsu Rizal meminta Bank Tanah melakukan pemetaan tanah secara transparan dan adil untuk kepentingan investasi. Soal biaya untuk Bank Tanah yang dianggarkan sebesar 2,5 triliun ya, dan itu sedang dicadangkan untuk tambahan 1 triliun pemetaan tanah yang ada di tanah air ini. Yang semua itu yang dulunya kan tidak terekam dengan baik, tapi melalui Bank Tanah yang di bawah Kementerian ATR BPN ini diharapkan itu bisa lebih memfokuskan ke arah mana tanah tersebut akan digunakan. Sementara anggota Komisi 2 DPR RI Anwar Hafid meminta Kementerian ATR BPN mempercepat realisasi program Bank Tanah termasuk anggarannya. Melalui Bank Tanah, negara akan memiliki database pertanahan untuk dijadikan investasi serta mengatasi kepemilikan ganda sertifikat tanah. Selama ini, masyarakat belum mendapatkan perlindungan hukum secara baik terkait kepemilikan tanah akibat praktik mafia pertanahan. Memberi kepastian perlindungan terhadap tanah-tanah yang ada di negara kita ini, sehingga kita berharap dengan adanya Bank Tanah itu ada tanah itu tidak seenaknya saja seperti hari ini, bisa diperjualbelikan, bisa digadaikan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak bertanggung jawab. Jadi itu adalah solusi daripada upaya kita untuk mafia tanah itu, menghindari mafia tanah. Tertib administrasi pertanahan itu juga akan menjadi salah satu modalnya ada di sini. Pintu masuknya ada di sini. Komisi 2 berharap Bank Tanah mampu mengurangi dan menyelesaikan berbagai sengketa pertanahan secara baik dan maksimal, baik yang melibatkan masyarakat, pengusaha, maupun negara. Komisi 2 DPR RI menilai kasus-kasus pertanahan bisa terus meningkat.
dan yang paling banyak dirugikan adalah masyarakat umum. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.